Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatin iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Pemirsa NTV yang dirahmati Allah, masih bersama kami PC MDS Rijalul Ansor Banyuwangi dalam rangka rubrik Kultum Ramadan bersama NTV. Pemirsa NTV yang budiman, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, "Inna as'abal a'mali arba'u khisalin." Sesungguhnya ada 4 perkara yang paling sulit. 4 amalan yang paling sulit yang sulit dilakukan oleh manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-afu indal ghadab, yaitu memaafkan ketika marah. Setiap orang pasti memiliki batas kesabaran masing-masing. Terlebih ketika dizolimi atau diperlakukan buruk oleh orang. Maka manusiawi apabila kita dizolimi tentu akan memuncak emosi kita sehingga marah. Namun bagaimana sikap terhadap pelaku ini yang menentukan kita. Apakah kita balas perlakuan buruk itu? Apakah kita diamkan dan kita maafkan? Ini tergantung kita masing-masing. Nabi berpesan, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Dan Allah pun berfirman, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya dan mau memaafkan manusia, Allah suka terhadap orang-orang yang baik. Maka bagi kita yang mau memaafkan akan dikelompokkan menjadi muhsinin, orang yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya orang yang kuat itu bukan orang yang bisa melawan orang, bisa memukul orang atau bisa berkelahi dengan sekian orang. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol emosinya sendiri. Maka di sini memaafkan orang yang jahat dengan kita ini adalah salah satu amalan yang tersulit. Maka di bulan Ramadan ini maafkan orang-orang yang dulu zalim sama kita. Kita ikhlaskan, kita nolkan. Kita berikan mereka maaf, anggap tidak ada masalah apa-apa dengan mereka. Pemirsa NTV yang budiman, lalu apa amalan kedua yang paling sulit? Yaitu wal judu fil usrah. Yaitu adalah dermawan ketika dalam kesempitan. Jika kita diberikan kelebihan atau keluasan harta lalu bersedekah itu wajar. Karena memang lebih. Namun apabila kita di saat lagi sempit, lagi kurang-kurangnya, lalu dihadapkan dengan orang yang butuh, padahal kita sama-sama butuh. Makanya Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sesungguhnya orang-orang yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, maka juga digolongkan jadi orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Sehingga bersedekah itu tidak hanya saat lapang, namun juga saat sempit. Sayyidah Fatimah pernah minta apel kepada suaminya Sayyidina Ali. Padahal uang di kantongnya hanya untuk beli apel saja. Demi membahagiakan sang istri, Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar untuk membeli apel yang diminta oleh istrinya. Namun di tengah perjalanan ada orang yang minta-minta kepada Sayyidina Ali. Itulah akhlak mulianya para sahabat, ketika ada orang yang minta langsung diberi. Uang yang sejatinya untuk diberikan apel malah dikasihkan ke orang. Lalu kembali dengan tenang karena yakin
Sayyidah Fatimah pun juga akan memaklumi apabila ada orang yang minta, tentu pasti akan diberikan. Maka tidak akan marah. Sehingga dua-dua pasangan adalah pasangan yang idaman. Pasangan yang terbaik karena saling mengerti dan mengedepankan agama dalam kehidupannya. Tidak berdasarkan nafsu. Lain dengan kita. Istri tidak dituruti ngidamnya, istri tidak dituruti permintaannya, pasti akan marah-marah kepada suaminya. Apa yang terjadi? Ternyata Allah mengirimkan makanan yang lebih dari sekedar apel. Ada berbagai macam makanan dikirim untuk rumahnya Sayyidah Fatimah. Gara-gara Sayyidina Ali mengikhlaskan saat kondisi sempit masih mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Maka kondisi kedua ini adalah hal yang sulit. Memberikan sesuatu di saat kita lagi kurang juga. Ini adalah amalan kedua yang sulit. Pemirsa NTV yang dirahmati Allah. Lalu apa amalan yang ketiga? Yaitu wal iffatu fil khalwah. Yaitu tetap menjaga diri ketika dalam kesepian atau dalam sendirian. Maka amalan puasa ini adalah salah satu amalan yang tersulit. Karena tidak semua orang bisa mengawasi. Bahkan orang tua sendiri pun tidak bisa mengawasi anaknya total dari pagi sampai terbenam matahari. Bisa jadi sang anak sebelum subuh ikut sahur. Di sela-sela siang saat di kamar mandi bisa minum saat sendiri. Atau di kamarnya sudah menyimpan kue untuk dinikmati tanpa sepengetahuan orang tuanya. Maka amalan puasa yang menentukan adalah diri kita masing-masing. Saat puasa kita sendiri nggak ada orang yang tahu, masihkah kita mempertahankan puasa ini, menahan dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika puasa. Tentu amalan puasa ini merupakan amalan yang tersulit. Bagaimana? Di saat sendiri, di saat tidak ada orang, di saat sepi, kita masih komit dengan perintahnya Allah, mau menjalankan ibadah puasa. Lalu yang keempat, amalan yang sulit, yaitu wa qaulul haqqi liman yakhafu aw yarjuhu. Tetap berkata benar, berkata jujur terhadap orang yang berada di atas kita, yang kita takut, yang kita memiliki minder terhadapnya. Atau kita ada tujuan dengan orang yang kita baiki itu. Contoh orang yang menjilat kepada atasannya dengan harapan mendapat sesuatu dari atasannya tersebut. Maka 1000 cara akan dilakukan, termasuk membohongi atasannya. Maka di sini amalan keempat ini sangatlah sulit. Karena untuk bisa jujur terhadap siapapun ini sangatlah tidak mudah. Maka Imam Ali menggambarkan amalan keempat ini, bicara jujur terhadap orang yang kita takuti dan orang yang kita harapkan manfaatnya adalah amalan yang tersulit. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di bulan puasa ini mari kita optimalkan amal ibadah kita, terlebih dari amalan-amalan yang sulit tadi. Yang pertama adalah memaafkan orang yang berjahat kepada kita, lalu tetap senantiasa bersedekah meskipun dalam keadaan kurang, kita tetap komit untuk sedekah. Yang ketiga adalah menjaga diri di saat sepi atau sendiri, serta tetap berkata jujur terhadap siapapun tanpa mengharap pamrih apapun terhadap mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.